Dulu, kalau mau kirim file, kita tuh pakai disket. Satu file, satu benda fisik. Lambat, ribet, rapuh. Lalu kita pindah ke flash disk, lalu infrared. Dan kita rela nempelin HP ke HP. Jangan goyang sedikit pun. Karena kalau putus di tengah jalan, ulang dari awal. Sekarang, lu tinggal ngidupin Bluetooth. Klik, selesai. Tanpa kabel, tanpa suara, tanpa kelihatan apa-apa. Tapi somehow, tiba-tiba semuanya nyambung. Bluetooth itu teknologi yang kita pakai setiap hari, tapi jarang banget kita pikirin. Padahal, dia nyambungin banyak hal. TWS yang nemenin kita di jalan, mouse yang kita gerakin berjam-jam, speaker di mobil, keyboard, jam tangan, printer, smart TV, dan kita nggak sadar kalau hampir semua alat digital kita nggak akan kerja dengan lancar tanpa adanya dia. Hal yang paling bikin hidup kita praktis, justru yang paling jarang diperhatikan. Bluetooth itu kayak orang baik yang diem. Nggak minta pujian, nggak pamer, tapi selalu hadir. Setia nyambungin dua hal yang tadinya nggak bisa ketemu. Dan kalau dipikir-pikir, Bluetooth bukan cuma soal teknologi, tapi soal koneksi yang tenang. Dia nggak rame, dia nggak kelihatan, tapi bikin semuanya jalan. Mungkin itu yang bikin gue suka banget sama konsep ini. Karena di hidup juga gitu. Banyak hal penting, nggak kelihatan, tapi berasa. Kayak perasaan nyaman, kayak rasa aman, kayak kepercayaan. Dulu, waktu pertama kali dengar kata Bluetooth, gua kira itu nama teknologi yang keren aja gitu. Ternyata, itu tuh nama Raja Viking, Harald Bluetooth. Dia dikenal karena berhasil nyatuin dua kerajaan. Dan sekarang, namanya dipakai buat nyatuin kita dengan semua alat yang nemenin kita tiap hari. Teknologi ini lahir dari ide untuk menyatukan. Dan gua rasa, itu bukan cuma soal alat, tapi juga tentang kita. Tentang gimana caranya tetap nyambung, walau udah nggak pakai kabel, nggak pakai suara. Cuma cukup saling buka koneksi dan percaya. Jadi lain kali kalau lu hidupin Bluetooth buat nyambungin headset lu, buat setel lagu lu di mobil, atau buat tethering di kafe, coba berhenti sebentar dan pikirin hal-hal apa aja dalam hidup gua yang diam-diam nyambungin banyak hal, tapi jarang banget gua syukurin. Karena kadang yang paling penting bukan yang paling kelihatan. By the way, gua Inos, sampai jumpa di cerita berikutnya.